Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Untuk yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan, dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Materi selanjutnya, pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Yang kedua, aspek pengukuran kinerja bagi menjadi 6 produk. Yang pertama, produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Jenis ukuran kinerja jadi ada 4. Yang pertama, ukuran uang. Yang kedua, ukuran upaya. Yang ketiga, ukuran reaksi. Dan yang terakhir ada ukuran waktu. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas ada 10. Yang pertama, kehandalan. 2, daya tanggap. 3, kompetensi. 4, akses. 5, kesopanan. 6, komunikasi. 7, kejujuran. 8, keamanan. 9, pengetahuan terhadap pelanggan. Dan yang ke-10, bukti langsung. Selanjutnya, perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengukuran kerja dan aspek keuangan. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk selanjutnya, indikator untuk mengukur kinerja organisasi bagi menjadi 5. Pertama, produktivitas. Yang kedua, kualitas pelayanan. Yang ketiga, responsivitas. Yang keempat, responsibilitas, dan yang kelima, akuntabilitas. Untuk indikator penilaian kinerja organisasi dibagi jadi 4. Yang pertama, efisiensi. Kedua, efektivitas. Yang ketiga, keadilan. Dan yang terakhir, daya tanggap. Untuk ukuran kinerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukuran IKM, tapi saya akan membacakan hanya 5 saja. Pertama, prosedur pelayanan. Yang kedua, persyaratan pelayanan. Yang ketiga, kejelasan petugas pelayanan. Dan yang kelima, tanggung jawab petugas. Oke, untuk teman-teman bisa baca sendiri ya sampai yang ke-14. Dan untuk indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Yang pertama, masukan. Yang kedua, pengeluaran. Yang ketiga, hasil. Yang keempat, manfaat. Dan yang terakhir, dampak. Materi selanjutnya yaitu kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut describer dalam kasus Bantam English Dictionary yang dikemukakan Prawiro Sentono berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries yaitu yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan, yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar, yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan, yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik, yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab,
Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang diharapkan seseorang atau mesin. Definisi kinerja. Menurut Ru dan Biar, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan, kinerja terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland, kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell, kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson, kinerja merupakan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja: hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu adanya strategi organisasi, adanya pemasaran, adanya operasional, adanya SDM, dan adanya keuangan. Materi selanjutnya ada inteligensi, kapital, dan parameter kinerja. Jadi di sini ada gambar yang menjelaskan tentang inteligensi, kapital, dan parameter kinerja. Jadi saya akan menjelaskan itu. Yang pertama, human capital, menyangkut kompetensi, skill, brain power, expertise, kreativitas, problem solving, capability, leadership, entrepreneurial, managerial skill, tacit knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Kedua, struktural capital, merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Ketiga, customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, structural capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersikap seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk faktor peningkatan kinerja, ada pendorong dan ada penghambat. Yang pendorong itu yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Untuk yang penghambat, yang pertama itu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksitas stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Untuk materi yang terakhir yaitu budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi.